Pernah nggak kepikiran, kalian jarang banget keluar rumah, tapi tiba-tiba ditagih biaya parkir ratusan ribu rupiah per tahun. Bayar di muka, wajib, dan nggak bisa dinego. Skema ini bukan lagi sekedar obrolan di warung kopi. Di Makassar, rencana penggabungan biaya parkir ke dalam pajak STNK sudah mulai digodok. Motor diminta 365.000, mobil 730.000. Angkanya kelihatan kecil kalau dibagi per hari. Tapi, kalau dikalikan jutaan kendaraan, ini angka yang fantastis. Pertanyaannya, apakah ini solusi cerdas buat hapus jukir liar atau cuma akal-akalan baru buat narik duit rakyat secara halus? Hari ini, Arus Diksi bakal bedah logikanya buat kalian. Nah, sekarang kita masuk ke masalah yang paling bikin netizen panas dingin. Teori pemerintah itu indah. Bayar sekali di STNK, bebas parkir setahun di mana saja. Tapi, realitanya, kita semua tahu gimana kondisi di lapangan. Pertanyaan besarnya, siapa yang menjamin kalau kita sudah bayar 730.000 di STNK, jukir liar nggak bakal nongol lagi di depan minimarket atau warung kelontong? Apakah pemerintah punya pasukan buat jaga setiap jengkal trotoar 24 jam? Kalau sistemnya masih manual, yang ada malah rakyat kena double tax atau pajak ganda. Sudah bayar resmi ke negara lewat STNK, pas parkir masih harus keluar recehan lagi karena nggak enak sama abang jukirnya. Belum lagi kalau kita bahas soal lahan yang sudah dikuasai kelompok tertentu bertahun-tahun. Apakah mereka rela mata pencahariannya hilang begitu saja? Jukir liar itu bukan cuma soal orang yang berdiri di pinggir jalan, tapi soal ekosistem ekonomi bawah. Kalau pemerintah mau hapus jukir lewat pajak STNK, pemerintah harus berani menjamin kalau jukir-jukir ini direkrut jadi petugas resmi dengan gaji tetap. Kalau mereka cuma diusir tanpa solusi, ya mereka bakal tetap balik lagi ke trotoar. Ujung-ujungnya, rakyat lagi yang boncos 2 kali. Coba kalian tulis di kolom komentar, kalian lebih percaya janji bebas parkir ini atau lebih percaya kalau ini cuma cara buat nambah target PAD tanpa nyelesain akar masalah jukir liar? Oke, kita bedah angkanya dulu. Menurut rencana, tarif parkir tahunan ini dipatok 365.000 untuk motor dan 730.000 untuk mobil. Kalau kita bagi 365 hari, kedengarannya murah banget ya. Cuma 1.000 perak per hari buat motor dan 2.000 buat mobil. Tapi, mari kita bedah lebih dalam. Angka ini datang dari mana? Kalau pemerintah bilang ini hasil bagi rata setahun, berarti mereka menganggap kita parkir di ruang publik setiap hari. Padahal, ada orang yang kendaraannya cuma keluar pas weekend atau buat ke pasar doang. Sekarang, coba kita mainkan kalkulator. Di Makassar saja, data BPS menunjukkan jumlah kendaraan mencapai angka jutaan. Kita ambil pahitnya, ada 1 juta motor. 1 juta dikali 365.000 itu 365 miliar rupiah. Itu baru motor, belum mobil yang tarifnya 2 kali lipat. Bayangkan, uang ratusan miliar terkumpul di satu kantong secara instan di awal tahun. Uang sebanyak itu bisa buat apa? Kalau dialokasikan buat bangun gedung parkir bertingkat yang modern, itu sudah lebih dari cukup. Tapi masalahnya, apakah ada jaminan uang ini nggak bocor? Dan yang paling penting, siapa vendor atau pihak ketiga yang bakal mengelola sistem pembayarannya? Karena biasanya, di balik proyek digitalisasi ada biaya admin atau bagi hasil vendor yang nggak sedikit. Lantas, apa opini kami? Digitalisasi dan niat merapikan parkir itu bagus, bahkan perlu. Tapi, cara memukul rata tarif lewat STNK ini terasa kurang adil bagi mereka yang jarang menggunakan fasilitas umum. Rasanya seperti kita dipaksa berlangganan Netflix, padahal kita nggak punya TV. Kenapa kita nggak pakai sistem yang sudah terbukti di kota besar dunia? Misalnya sistem sensor atau aplikasi berbasis durasi. Di sana, keadilannya jelas. Siapa yang pakai, dia yang bayar. Sistem parkir berlangganan di STNK ini kesannya seperti jalan pintas pemerintah buat ngejar target PAD, pendapatan asli daerah, dengan cara yang paling gampang, yaitu memaksa seluruh pemilik kendaraan tanpa kecuali. Kebijakan itu harusnya solutif, bukan cuma soal narik duit. Arus Diksi menilai, sebelum kebijakan ini diketok palu, harus ada uji publik yang transparan. Jangan sampai rakyat cuma jadi objek pelengkap penderita di balik kata digitalisasi. Kita butuh sistem yang jujur, bukan sistem yang cuma pinter ngitung duit rakyat. Pemerintah mungkin punya niat baik untuk mendigitalisasi PAD, tapi sebagai rakyat kita punya hak untuk mempertanyakan asas keadilannya. Menurut kalian sendiri, angka 730.000 setahun itu masuk akal nggak kalau kondisinya masih banyak jukir liar? Tulis pendapat kalian di bawah, kita kawal terus isu ini sampai ada transparansi yang jelas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kalian setuju konten investigasi seperti ini diperbanyak, dan subscribe biar nggak ketinggalan bedah kebijakan selanjutnya. Kami dari Arus Diksi, sampai jumpa di next video.